Pulang dari rantau tanpa harta adalah semacam aib. Tanpa keluarga adalah hidup yang sia-sia. Keluarga mana yang mau mengaku? Semua mata orang kampung memandang dengan curiga. Lelaki tua ini apa yang dikehendakinya? Siapa dia sebenarnya? Hanya dengan sebuah koper kecil, ia melenggang masuk ke desa dan mampir di warung menanyakan seseorang. Ya, nama-nama seseorang. Banyak nama yang disebutkan, tetapi orang-orang di warung geleng kepala, tidak kenal. Tanya saja kepada kepala desa. Kata pemilik warung itu, seorang perempuan usia kira-kira 35 tahun. Lelaki tua yang nyaris usia 60 tahun itu, walaupun rambutnya belum penuh uban, berjalan menuju desa di atas bukit. Belum beberapa langkah ia berjalan, seseorang berseru dari dalam warung. Hei, bayar dulu! Loh, saya kan tidak makan apa-apa. Kata lelaki tua itu sambil menoleh ke belakang, melangkah kembali ke warung itu. Bapak pulang dari rantau, Bapak wajib menangkap kami di sini. Kata seseorang yang kemudian mereguk minuman yang berbuih dari gelasnya. Oh ya, jawab lelaki tua sambil merogoh kantungnya. Semuanya jadi 25.000, Pak. Oke, terima kasih. Nah gitu dong namanya orang rantau. Celetuk seorang anak muda. Terima kasih. Kata mereka sambil terus mereguk cairan berbuih putih dari gelas. Hari masih siang ketika ia tiba di desa Bukit. Begitu nama desa yang terletak di atas bukit itu, kepala desa yang ditemuinya. Kebetulan baru saja pulang dari kota yang tidak jauh dari bukit itu. Usianya sekitar 40-an. Lelaki tua memperkenalkan diri bahwa ia dulu lahir dan tinggal di desa ini. Meninggalkan desa ini ketika usia 12 tahun dan baru sekali ini pulang kampung. Ia menyebutkan nama-nama keluarganya, ladang dan rumah orang tuanya, dan nama tetangga yang pernah tinggal di dekat rumah mereka. Lama ia bertutur tentang kampung dan peristiwa masa kecil yang pernah dialaminya, sekadar meyakinkan kepala desa bahwa dia memang orang sini. Betapapun ia menyadari bahwa logatnya asing bagi penduduk desa ini, terlalu lembut. Kepala desa lebih banyak mendengar sebelum ia memberi komentar. Seorang ibu dengan kapur sirih di tangan sambil mengunyah sesuatu muncul di pintu. Rupanya dari kamar setelah ia mendengar percakapan mereka. Ibu saya. Lalu ibu dari sang kepala desa bertanya, siapa nama kehendak ini? Namaku Barita. Iya, saya ingat ayahmu si Anu bukan? Lalu, kau mau apa, Barita? Aku mau tinggal di desa ini menghabiskan masa tuaku sendiri. Tanahmu. Aku akan menembusnya. Harus ada saksi, Pak. Semua sudah berlalu, Nak. Barita sangat berterima kasih. Masih ada orang yang berbaik hati kepadanya. Atas bantuan kepala desa, ia menebus sebidang tanah, ladang peninggalan orang tuanya. Sebuah rumah di hari tuakah? Tak lebih dari sebuah pondok yang reot di tengah ladang itu. Tapi dia masih melihat perapian tempat ibunya memasak. Sudut rumah bagian barat tempat dia berbaring dahulu. Disitulah ia dilahirkan, itu yang penting. Pondok yang reot itu bagian dari hidupnya. Ia memerlukan waktu untuk membersihkan kuburan keluarga di atas ladang. Kisah-kisah menarik dari adat istiadat suku bangsa yang hidup di Pulau Jawa. Sekali anak-anak terkejut melihat sebuah sedan parkir di samping gereja tua. Seorang lelaki diikuti lelaki lain. Ia belakang sedang menunggu tempat mereka yang sedang mendengar kisah dari kakek Barita. Sebentar anak-anak, ada tamu yang akan datang. Kau baik-baik saja. Ya. Pesur. Tapi itu sudah datang. Puluhan tahun tidak dibunyikan. Tidak apa-apa, saya akan membersihkan. Dan lonceng gereja di bukit berdentang setiap jam. Dan itu telah berjalan 6 bulan. Suatu hari, seorang anak yang suka mendengar cerita Barita bersama ayahnya duduk di dangau di kebun, di lembah. Mereka hendak menyantap makanan siang ketika mendengar si ponggang lonceng gereja. Mereka menghitung dentangan itu yang memantul dengan jelas, gema di lembah. Kau menghitung? Ya. 13 kali disusul dengan suara dentingan kecil. Anak itu berlari ke atas bukit. Ia ingin tahu apa yang terjadi. Sesampai di gereja itu, ia melihat telah banyak orang yang berkerumun. Mereka menggotong tubuh lelaki tua menuruni bukit dan menaikkannya ke atas mobil terbuka. Tiba di rumah sakit, perawat memeriksa denyut jantungnya. Tidak ada orang yang menunggui jenazahnya di pondok yang renyot itu. Lazimnya sebelum upacara penguburan, banyak orang yang menunggui.
Beberapa orang pengurus gereja membuat peti dan memasukkan tubuh yang sudah kaku itu ke dalamnya. Upacara pemakaman akan segera dilakukan. Anak-anak banyak yang hadir, beberapa orang tua, orang muda. Upacara singkat diadakan di halaman sebelum jenazah diusung ke pekuburan keluarga. Tampak ada beberapa bus yang berhenti dekat gereja. Berpuluh-puluh orang berpakaian seragam kantor dan satu pasukan tentara dengan sikap militer berbaris menuju pondok renyot itu. Orang-orang terkejut ketika bupati berjalan di depan diikuti sepasukan tentara yang membawa sebuah potret berbingkai. Bupati berbicara dengan penatua jemaat dan kemudian menceritakan riwayat almarhum Barita di depan khalayak. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita memberangkatkan seorang prajurit pejuang bangsa. Bupati menghapus air mata dari pipinya. Ia mendekatkan wajah ke peti dan kemudian undur ketika prajurit membungkus peti itu dengan bendera. Tembakan penghormatan terakhir bergema di udara dari laras senjata prajurit. Suara tembakan itu bergema kembali di lembah. Angin malam yang dingin menyentuh nisan almarhum Kolonel Barita.